Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Habib Abdul Mukid, Prodi TMP 3C NIT 2130601. Mohon izin Pak, izin untuk melaksanakan tugas, menjelaskan bagaimana SOP alur dinasan masinis pada awal dinas sampai serah terima dinas. Saya Taruna Dewasa Habib Abdul Mukid, izin menjelaskan. SOP alur dinas masinis pada awal dinas. Langkah pertama sebelum memasuki awal dinas masinis, yaitu langkah-langkahnya hadir dan lapor di kantor UPT Kru KA selambat-lambatnya 40 menit sebelum keberangkatan. Melihat jadwal sebagai masinis atau masinis dan jam berapa akan berdinas pada awal keberangkatan KA, serta mengisi daftar hadir pegawai untuk mengisi absensi dan kehadiran pegawai. Melihat, membaca, dan memahami instruksi yang ada pada papan pengumuman dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan, serta mendapatkan surat keterangan kesehatan dari pemeriksa kesehatan UPT Kru KA. Wajib menunjukkan dokumen kepada penyelia seperti tanda kecakapan, surat keterangan kesehatan dari pemeriksa kesehatan, jam, suling mulut, dan senter. Yang keempat ada handphone dalam keadaan off pada saat berdinas. Selanjutnya yaitu ada wajib mengikuti asesmen singkat meliputi wawancara, tunjuk sebut semboyan, dan menandatangani kesiapan dinas. Apabila hasil asesmen dinyatakan tidak layak, maka awak KA akan digantikan. Setelah memenuhi syarat, maka JPAK akan memberi tabel kereta api atau O100. Setelah memenuhi syarat, maka masinis melakukan serah terima lokomotif bersama pengawas lokomotif, serta mengecek go-no-go item, memeriksa inventaris, mencoba putaran mesin, dan pada diesel lokomotif. Melaksanakan langsiran bersama juru langsir, serta juru langsir mendapatkan perintah dari BPKA untuk mengeluarkan lokomotif sebagai awal dinasan. Mencoba melakukan pelaksanaan pengereman statis dan dinamis, dan jika mengalami kegagalan, meminta untuk pengawas lokomotif diperbaiki atau mengganti lokomotif yang siap dinas. Setelah asisten masinis mengambil labkah, maka masinis melakukan bersiap di dalam kabin, membaca catatan O100 yang ada dalam labkah, serta bersiap untuk dinas bersama asisten masinis sesuai arahan PPKA. Selanjutnya, melapor pada PPKP menggunakan radio masinis tentang nomor KA, nomor lokomotif, awak KA, serta go-no-go item, dan tonase rangkaian serta transformasi rangkaian. Selanjutnya, memastikan komponen perjalanan KA dalam posisi aman, seperti sinyal, whistle, wiper, dan komponen-komponen go-no-go item lainnya. Pada saat berangkat, lokomotif wajib memperdengarkan semboyan 35 setelah mendapatkan semboyan 40 dari PPKA dan semboyan 41 dari kondektur masinis yang bekerja dalam satu rangkaian. Melakukan percobaan rem dinamis pada stasiun dan memastikan fungsi pengereman bekerja dengan baik. Selain fungsi rem dinamis, juga dilakukan pengecekan fungsi rem statis pada independent brake. Jika pengereman meragukan, maka masinis melaporkan pada PPKA dan meminta lokomotif pengganti sebagai awalan dinasan agar menjaga keamanan pada setiap dinas. Memeriksa bentuk O23 untuk naik izin lokomotif dan berdinas menggunakan radio masinis yang baik dan benar. Selama perjalanan kereta api, masinis wajib untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya sebagai awak sarana kereta api. Masinis dan asisten masinis harus selalu fokus melihat sinyal dan whistle serta tunjuk sebut semboyan. Tunjuk sebut semboyan dilakukan seperti masinis dan asisten masinis harus siap melihat semboyan serta aktif melakukan tunjuk sebut semboyan. Tunjuk sebut dilakukan masinis dan asisten masinis pada saat berdinas. Jika semboyan tidak terlihat atau terhalang, maka tunjuk sebut dilakukan oleh asisten masinis dan diulangi oleh masinis.
Sisi yang melihat semboyan bertugas memastikan semboyan tersebut sudah dipatuhi. Selanjutnya, jika masinis melewati stasiun, apa kewajiban masinis yang harus dilakukan? Yaitu memperhatikan Lapka dan O100, melihat apakah lokomotif berhenti atau rangkaian berhenti dan berjalan secara langsung pada stasiun yang dilewati. Selanjutnya, memperhatikan wesel sudah benar dalam posisi lurus atau berbelok untuk berhenti pada stasiun. Yang ketiga, memastikan adanya semboyan satu, yaitu PPKA bersiap untuk menerima kedatangan kereta. Selanjutnya, masinis harus membunyikan semboyan 35 pada saat apa saja. Pada saat keberangkatan, melewati perlintasan, meminta perhatian warga, pada saat memasuki stasiun, pada saat melewati terowongan, dan pada saat melewati jembatan. Yang disebutkan tadi adalah kewajiban masinis untuk membunyikan semboyan 35 serta menandakan bahwa kereta api akan melintas. Pada stasiun dan pada O100 atau Lapka terdapat tanda-tanda yang diberikan pada stasiun. Sebagai contoh, yang pertama ada nama stasiun diberikan kotak, maka memiliki stasiun dengan sistem blok. Stasiun dengan diberi garis bawah tipis, maka stasiun itu memiliki stasiun pemeriksa, dan stasiun yang diberi garis tebal, maka stasiun itu terdapat tipe lokomotif. Pada saat masinis mengalami gangguan lokomotif, maka masinis harus melakukan prosedur yang harus dijalani. Yang pertama, menghubungi PPKP, meminta arahan apabila perlu lokomotif penolong. Yang kedua ada apabila berhenti lebih dari 5 menit, maka asisten masinis wajib memberikan tanda di depan rangkaian dan di belakang rangkaian sejauh 100 meter sebagai tanda bahwa lokomotif dan rangkaian kereta api sedang mengalami gangguan. Untuk meminta pertolongan, masinis dan asisten masinis mengisi dokumen 93, yaitu meminta kereta api penolong. Apabila ada rintang jalan, maka masinis wajib menghentikan KA dengan BLB atau berhenti luar biasa, kemudian melapor pada PPKP mengenai sebab berhentinya kereta api atau halang rintang tersebut. Jika perlintasan sudah dibersihkan, maka masinis wajib melaporkan kepada PPKA apakah sudah diizinkan untuk berjalan dan bertanya tentang batas kecepatan yang akan dilalui, sebab jalur yang dilalui itu sedang mengalami gangguan atau setelah lepasnya gangguan. Pada kondisi seperti ini, jika tidak ada semboyan 40, maka masinis sudah bisa menjalankan lokomotif atau rangkaian kereta api sebagai tanda untuk berjalannya atau melanjutkannya perjalanan. Dan selanjutnya yaitu SOP jika masinis sudah selesai berdinas. Yang pertama, menyerahkan lokomotif beserta T200 kepada masinis pengganti dan menyerahkan lembar serah terima dinasan pada masinis pengganti. Yang kedua, melapor pada PPAP serta menyerahkan Lapka untuk diperiksa. Yang ketiga, melapor dan menyerahkan Lapka kepada JPAK untuk menyampaikan apa saja yang terjadi dan penyelia mencatat dinasan akhir kru KA. Masinis bisa diizinkan istirahat setelah melakukan prosedur yang harus dilakukan setelah berdinas. Selanjutnya, jika masinis menyelesaikan dinasan pada stasiun akhir, apa prosedur yang harus dilakukan oleh masinis? Yang pertama, menyerahkan lokomotif dan dokumen T200 kepada pengawas lokomotif, serta menyampaikan peristiwa yang terjadi selama perjalanan. Apakah ada kendala, peristiwa luar biasa hebat, atau berhenti luar biasa. Yang kedua, melapor pada PPKP, serta menyerahkan Lapka untuk diperiksa dan diteliti apa yang terjadi selama perjalanan kereta api. Yang ketiga, melapor pada JPAK atau penyelia dan memberikan dokumen O100 atau laporan perjalanan kereta api.
Selanjutnya, kapan harus melakukan percobaan rem dinamis untuk mengecek bahwa rem dinamis itu berfungsi dengan baik? Yang pertama, pada saat berangkat sebelum meninggalkan stasiun. Di situ masinis wajib mencoba rem dinamis dan mengecek sebagaimana fungsi rem tersebut. Yang kedua, pada saat dilintas setiap 30 menit sekali, masinis wajib mencoba rem dinamis. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu sebaliknya dari pertanyaan sebelumnya. Kapan harus melakukan percobaan rem statis? Yang pertama, pada saat lokomotif gandeng dengan rangkaian. Yang kedua, pada saat pergantian lokomotif. Yang ketiga, pelepasan saluran udara. Ketiga hal tersebut harus dilakukan percobaan rem statis karena perubahan udara yang diberikan pada lokomotif kepada rangkaian agar berfungsinya rem dengan baik. Ketika lokomotif di rangkaian kereta api, maka batas waktu minimal merangkaikan KA yaitu 10 menit sebelum keberangkatan KA. Hal itu sudah harus dirangkaikan sebelum awalan dinasan. Dan pada saat lokomotif berjalan, ada istilah PC open. PC open itu dapat terjadi pada kondisi saat overspeed kecepatan lokomotif, yang kedua deadman tidak dikerjakan, dan yang ketiga pelepasan saluran udara. Hal ini menyebabkan indikator bahaya atau indikator merah akan menyala bahwa menandakan hal itu ada yang tidak baik pada lokomotif. Dan jika PC open aktif, bagaimana cara meresetnya? Yang pertama, automatic brake dipindahkan pada posisi suppression, lalu tunggu sampai lampu pengamannya padam, dan dipindahkan pada posisi release setelah lampu pengamannya padam. Pada saat pergantian dinasan, masinis baru atau masinis pengganti harus mengecek kondisi lokomotif atau inventaris lokomotif. Yang pertama yaitu memeriksa pada rangka bawah. Rangka bawah yaitu memeriksa ketinggian alat perangkai, yang kedua memeriksa rantai pengaman, yang ketiga memeriksa sistem pengereman, yang keempat memeriksa blok rem, sully stick, slack adjuster untuk pengereman, tekanan-tekanan pada MR atau AR, dan selanjutnya mengecek apakah roda dalam keadaan pas dan cocok untuk melakukan perjalanan. Selanjutnya pada rangka atas. Rangka atas yang diperiksa yaitu level air radiator, yang kedua memeriksa oli mesin, memeriksa oli kompresor, memeriksa oli di mesin generator, dan yang terakhir tekanan turbo, bahan bakar, minyak pelumas, dan pendinginan. Hal itu harus diperiksa pada pemeriksaan rangka atas, termasuk pemeriksaan pada di dalam kabin. Hal-hal yang termasuk tekanan-tekanan tersebut. Tekanan turbo aktif pada 22-26 PSI. Tekanan bahan bakar pada idle itu sekitar 40 PSI. Dan tekanan minyak pelumas pada idle 20 PSI. Main reservoir memiliki tekanan 120-180 PSI. Equalizer tekanannya memiliki kurang lebih 70 PSI. Brake pipe tekanan 70 PSI, serta independent brake tekanan pada idle itu 0 PSI, dan pada service 50 PSI. Posisi-posisi pada automatic brake memiliki posisinya masing-masing. Terdapat 6 posisi pada automatic brake. Yang pertama release, kedua main reduction, ketiga full service, keempat suppression, kelima handle off, dan keenam emergency. Posisi pada independent brake memiliki dua posisi yaitu release dan full service. Prosedur teknis meninggalkan lokomotif. Pada saat masinis meninggalkan lokomotif, harus ada prosedur yang dijalankan. Salah satunya yaitu pastikan master control itu netral, seperti alat pelaju atau lainnya dipastikan untuk netral. RH dicabut dan independent brake
posisi full service agar posisi lokomotif dapat berhenti secara sempurna. Ketika awalnya dinasan, asisten masinis mengambil lapka dan masinis yang ada di dalam kabin mencoba putaran lokomotif serta mencoba rem dinamis yang ada pada lokomotif. Dan tidak dibenarkan masinis meninggalkan lokomotif atau keluar dari lokomotif. Isi dari lapka yaitu nomor KA, nomor lokomotif, tanggal lapka, awak KA, susunan transportasi, tonase rangkaian, dan batas kecepatan. Apabila dalam perjalanan masinis mengalami gangguan kesehatan dan tidak dapat melanjutkan dinasan, maka asisten masinis wajib bisa mengoperasikan lokomotif sampai stasiun awal berikutnya. Setelah sampai stasiun awal berikutnya, asisten masinis melapor kepada PPKA dan PPKA menelpon penyelia kru KA untuk mencari pengganti masinis. Selanjutnya mengisi dokumen 94 PLH sampaikan pada PPKA atau PAP, maka akan menghubungi penyelia dinasan atau kru KA terdekat untuk menggantikan masinis yang mengalami gangguan kesehatan. Apabila masinis atau asisten masinis melihat sinyal yang meragukan, maka masinis meneriakkan awas sinyal meragukan dan mengambil langkah sesuai semboyan yang lebih maknanya pada saat berdinas. Apabila ada bagian go no go item tidak berfungsi, maka langkah-langkah yang harus diambil yaitu apabila gangguan terjadi pada saat di stasiun, maka meminta lokomotif pengganti pada pengawas lokomotif. Serta apabila terjadi pada lintas, maka berjalan dengan batas kecepatan dan sesampainya stasiun terdekat meminta lokomotif pengganti atau segera diperbaikinya lokomotif yang go-no-go itemnya tidak berfungsi. Sekian dari penjelasan SOP awalan dinasan sampai akhir dinasan masinis dan asisten masinis. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah penjelasan. Saya Taruna Dewasa Habib Abdul Mukid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.